Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landia Okta Juliska, NIM A1D1211032, ruang 001, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah PKN dengan tema Identitas Nasional sebagai Wujud Perkembangan Teknologi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas setidaknya ada 5 sub pembahasan. Yang pertama, pengertian identitas nasional. Kedua, fungsi identitas nasional. Ketiga, faktor lahirnya identitas nasional. Keempat, jenis identitas nasional. Dan yang kelima, tujuan identitas nasional. Mari kita melangkah pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian identitas nasional. Sebelum kita membahas tentang pengertian identitas nasional secara konten, maka kita akan menjelaskan apa itu identitas dan apa itu nasional. Identitas itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata identity yang artinya bisa ciri, tanda jati diri atau sifat khas. Sementara nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Dari dua etimologi tersebut, maka kita bisa menjelaskan bahwa identitas nasional atau nation identity itu adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa yang menjadi kepribadian suatu bangsa. Pembahasan yang kedua adalah fungsi identitas nasional. Apa sih yang menjadi fungsi identitas nasional? Pada kesempatan kali ini kita akan membedah menjadi 5 fungsi. Fungsi yang pertama adalah sebagai jati diri bangsa. Yang kedua, sebagai alat interaksi. Yang ketiga, sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Yang keempat, sebagai alat pemersatu bangsa. Dan yang kelima, sebagai landasan negara. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor lahirnya identitas nasional. Perlu dipahami bahwa identitas nasional itu lahir dari 2 hal. Yang pertama adalah identitas yang lahir secara alami, dan yang kedua adalah identitas yang dibuat. Pertama adalah identitas alami, yang kedua adalah identitas yang dibuat. Identitas alami itu menjadi faktor objektif. Mari kita lihat, yang pertama adalah kondisi geografis. Geografis itu tidak diminta oleh siapapun. Geografis itu tidak direquest oleh orang manapun. Geografis atau lingkungan itu sengaja diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai identitas suatu bangsa, identitas suatu daerah. Yang kedua adalah ekologis. Ekosistem lingkungan juga menjadi sesuatu yang tidak dibuat, tidak diminta, tetapi tercipta secara natural. Yang kemudian adalah demografis. Demografis adalah penduduk-penduduk juga tidak direquest. Penduduk itu adalah hasil daripada pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Faktor yang kedua adalah faktor yang dibuat atau faktor subjektif, berkaitan dengan historis, sosial, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Pembahasan yang keempat adalah jenis identitas nasional. Dari identitas nasional, kita pilih tadi adalah identitas alami atau natural. Yang kedua adalah identitas buatan yang sengaja diciptakan.
maka setidaknya kita akan menghasilkan 3 jenis identitas nasional di Indonesia. Yang pertama adalah identitas fundamental, yang kedua adalah identitas instrumental, dan yang ketiga adalah identitas natural atau alamiah. Pembahasan yang kelima adalah apa yang menjadi tujuan identitas nasional. Tujuan identitas nasional itu adalah untuk memupuk rasa nasionalisme, rasa patriotisme, agar kita bersatu dalam keragaman sehingga tercipta yang namanya solidaritas, kerukunan di dalam berbangsa dan bernegara.